Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Alhamdulillah saya bisa silaturahim di pertemuan silaturahmi wilayah Depok, Banten, Jakarta. Nah, ini sebetulnya saya agak grogi juga dengan ustaz-ustaz di depan saya, dan juga ada Abah ini calon kandidat kandidat ketum. Allah Akbar. Luar biasa, alhamdulillah ini saya bisa silaturahim. Walaupun sebetulnya saya sebagai Ketua Dewan Takbir sudah 2 tahun sekarang ini menggantikan Dr. Amin 2018. Melanjutkan bukan ya sesuatu hal yang lain. Jadi saya menggantikannya, ya insya Allah ini adalah bagian daripada ibadah buat saya sendiri, bukan mencari sesuatu. Ini adalah kewajiban bagi saya untuk menjalankan fisabilillah. Sebetulnya barusan sudah dibahas panjang lebar oleh Waketum dan kebetulan bidang jamiah yang begitu jelas ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana sebetulnya organisasi. Organisasi itu tidak bisa dilepaskan daripada perilaku masyarakat yang ada di sekitar wilayah masyarakat itu berada. Makanya kalau saya sih karena Dewan Takbir harus menggunakan pendekatan teori ya. Nah, ini pendekatan teori dari bisa sosiologi dan politik bisa dikaji. Yang pertama ini pendekatan dari sosiologis. Organisasi itu bisa berada sesuai dengan karakter yang ada di lingkungan yang ada. Persis itu, kalau Persis itu identik dengan Jawa Barat. Itu sangat melekat dengan Jawa Barat walaupun pernah ada ketua umum dari Sumatera. Ini siapa? Isa Ansori, Nasir belum jadi ketua. Ini karakter. Nah, ini faktor sosiologis ini juga mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dan organisasi. Karakternya orang Sunda kan beda. Rata-rata orang Jawa Barat itu, orang Sunda itu selalu mengalah. Nah ini yang terjadi di Jawa Barat gitu. Tapi dulu karakter-karakter yang muncul di kalangan Persis itu ada yang keras, ada yang lantang. Isa Ansori lantang, kenapa bukan orang Sunda? Bukan orang Jawa Barat, dia lantang, beliau lantang, keras, karena Sumatera. Gitu. Kemudian Muhammad Nasir, tapi dia mengkolaborasi karakter. Karena beliau berada di Jawa Barat, sering terlibat di Jawa Barat, karakter ini secara sosiologis berpengaruh juga terhadap kepribadian beliau. Dan juga masyarakatnya, jamaahnya, karakternya pun akan khas. NU karakternya khas, ya mohon maaf, ada yang taklid. Nah sekarang mulai ada progresif ya. Karakternya khas dan selalu begitu. Persis ketika muncul dengan adanya pakai jas, pembaharuan dalam kalangan umat Islam, ini merubah stigma yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Nah yang kedua, faktor psikologis. Nah, psikologis ini juga mempengaruhi organisasi. Persis berada di Jawa Barat, yang mayoritas ya. Ini secara psikologis mempengaruhi tokoh-tokoh juga yang mempengaruhi karakter tokoh yang sangat mempengaruhi organisasi. Dan juga ini jamaah juga secara psikologis terlihat karakter ini yang akan membawa organisasi itu. Nah kalau
apa secara psikologis kalau partai ya ini kalau orang Soekarno, keturunan Soekarno ya ini pasti dia itu akan memilih orang-orang PNI misalkan, pasti akan memilih PDIP, tidak bisa lepas, itu secara psikologis. Kemudian kalau orang Masyumi, ya pasti partai Islam, walaupun dia loncat, ya itu secara psikologis. Oh saya ini orang Islam, orang Masyumi dulunya, karakter ini partainya masuk ke partai-partai yang mayoritas kulturnya Islam, terutama partai Islam, bukan nasionalis. Ketiga, ini pilihan rasional. Biasanya ada yang loncat dari yang dua itu. Loncat itu ada yang bernuansa progresif, ini ada yang bernuansa secara akademis, itu pilihan rasional yang muncul. Dan tata dana itu muncul ketika pilihan rasional ini ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang memperbaharui. Nah ini apakah mau keluar, masuk atau memperbaharui organisasi itu? Makanya ada yang bikin sendiri partai organisasinya, keluar dari organisasi karena dianggap tidak progresif dan tidak rasional. Tapi kalau yang rasional ada yang di dalam, membangun, memperbaharui yang ada di dalam organisasi itu yang muncul di dalam pilihan rasional. Makanya Weber melihat ini ada 3 karakter, karismatik, tradisional, dan pilihan rasional. Tradisional, sesuai lah gitu adanya, sesuai, dan tidak mau berubah. Itu tradisional. Coba orang NU dipaksa kok mau nggak bisa. Orang Persis sekarang juga yang sudah karena perkembangan terus berkembang, gue yakin gitu tidak akan berubah. Ada hal seperti itu. Faktor sosiologis. Harismatik, ini harismatik itu di semua organisasi, di semua kepemimpinan selalu ada, tidak bisa dihindarkan. Figur. Maka muncul di mana figur Persis? Nah, ini selalu muncul. Siapa figurnya? Siapa yang mempengaruhi? Siapa yang melakukan perubahan yang ada di figur yang menjadi tokoh Persis? Itu selalu ada. Dan itu menjadi panutan. Contoh pesantren, kalau ada tokohnya yang harismatik pasti ke pesantren. Walaupun ustadznya tidak ngajar kan. Ada Ustadz Aceh di sana, di pesantren ada Ustadz Aceh, pasti ke pesantren Ustadz Aceh. Nah, ini yang terjadi. Nah, yang ketiga yaitu pilihan rasional. Nah, ini saya itu brainstorming bahwa teori itu bisa berlaku di dalam kehidupan individu dan organisasi. Nah, ini kita buka halaman pertama. Ini Persis itu dimulai tahun 23 itu ya, 1923 diresmikannya, yaitu Ustadz JJ lebih tahu mungkin diresmikannya kapan, tahun 1923 ini. Dan sekarang ini 2023 ini akan menjadi 1 abad. Ini bukan ulang tahun, tapi kita refleksi sejauh mana kemampuan Persis dari tahun munculnya Persis dan nanti 23. Kalau kita tidak mengadakan ulang tahun Persis ya, bukan berarti ulang tahun, tapi kita perlu refleksi. Refleksi itu dilihat bagaimana sebelum muncul. Nah, saya lihat di sini sekitar 50 tahun awal ini, akhir ini, Persis memiliki posisi yang sangat penting di keislaman Indonesia. Berani menyatakan tadi saja disampaikan taklid, jumhur di hadapan umat Islam yang lain. Indonesia yang sudah mayoritasnya rata-rata taklid, beberapa tahayul, itu berani lantang menyatakan itu beberapa tahayul. Sekarang takut menyatakan itu, takut. Ya harusnya sesuai dengan karakter yang ada, tetap berjalan. Kalau tahayul saya nyatakan tahayul, gitu kan? Itu keberanian Persis menyatakan itu, dan itu salah. Baik itu adalah taklid, tidak sesuai dengan sunnah Rasul,
berani menyatakan pernyataan itu didengar oleh ormas-ormas lain. Islam waktu itu banyak yang melihat Persis sebagai sosok yang baik, makanya disebut tajdid. Pembaharuan di situ Persis melakukan sikap yang berbeda dengan Islam yang ada di umat Islam di Indonesia waktu itu. Makanya 50 tahun awal Indonesia Persis itu sangat progresif menghadapi persoalan yang ada di masyarakat Indonesia. Dilanjut. Nah. Persis disebut lain. Di Indonesia ini apa? Dikenal sebagai sekali kontroversial. Yang pertama, ini saya menurut informasi dari ini, khutbah Jumat pakai jas itu Persis. Yang lain itu pakai apa? Juga pakai sorban, tongkat. Persis pakai jas. Idul Fitri di lapangan, tidak sesuai dengan sunnah Nabi di masjid, dilakukan di lapangan. Siap orang lihat ini ngapain ini? Sangat kontroversial, luar biasa. Orang lihat mulai mengikuti yang lain yang dianggap salah awalnya oleh mereka. Nah ini mulailah orang-orang Muhammadiyah belajar, Serikat Islam datang ke Persis belajar, mempertanyakan tentang keislaman yang ada di Persis, belajar ke Persis. Nah ini perlu dilakukan media-media komunikasi yang tepat di dalam melakukan sarana dakwah, sarana pengembangan jamiah. Dulu kan medianya adalah tulisan lewat ceramah-ceramah ke masjid-masjid. Sekarang ini dakwah-dakwah ke masjid-masjid itu, keliling-keliling masjid itu kurang efektif, tapi efektif. Tapi lebih efektif lagi sekarang ini media sosial. Sudah YouTube, TV ini sekarang sudah terbelakang. Nonton TV aja, bapak-bapak sekarang sudah mulai ditinggalkan. Saya yakin. Sekarang ini orang media televisi, yang punya televisi ini mulai merasa sekarang ini dirugikan dengan adanya YouTube. Nah ini yang terjadi sekarang. Sekarang ini bisa kreatif sebetulnya bikin media untuk ceramah pakai YouTube, tausiah pakai YouTube, sendiri bisa dilakukan. Nah ini yang progresif dan mengikuti kondisi zamannya. Nah ini yang ada harusnya kita lakukan juga, melakukan perubahan-perubahan secara progresif. Nah ini alhamdulillah nih, kebetulan ada si Gabah nih. Si Gabah ini sudah terkenal kemana-mana, sampai berani melawan menghadapi siapa? Adi Hidayat. Ini harus ada keberanian. Perbedaan tidak jadi masalah. Dan si Gabah pun dikenal, tidak jadi masalah. Selama itu benar, berani menyampaikan, dan itu dinyatakan salah, nyatakan salah. Itu ciri khas yang tidak boleh dihindari di dalam pengembangan jamiah, pengembangan individu juga. Yang sekarang terkenal kan Satuas. Dan alhamdulillah nih, Sajadi sudah berinteraksi dengan MUI sekarang harus masuk MUI. Sikap-sikap yang kita lakukan bisa masuk tidak, harus punya strategi yang harus kita lakukan. Oh jangan di sini, ini wilayahnya bukan. Kita akan selalu tertinggal. Nah ini sikap-sikap yang kontroversial yang ada di dalam Persis sendiri. Nah dilanjutkan. Yang ketiga, penting persatuan Islam lebih terletak pada upayanya dalam mendefinisikan Islam, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan perilaku muslim yang semestinya bagi masyarakat Indonesia. Ini menurut siapa? Peter Steele. Konsep yang sebenarnya Islam itu diterapkan bagaimana yang seharusnya. Keberanian Persis menyatakan sikapnya. Pernyataan sikap Persis ini didengar oleh yang lain, tapi sampai Malaysia, sampai Brunei dan lain sebagainya didengar.
dan Islam Persis organisasi Jamiah Persis ini didengar semua kalangan organisasi-organisasi Islam dan masyarakat Islam. Ini yang perlu kita terus gali lagi 50 tahun awal Persis keberanian bersikap. Ini keberanian sikap saja dia aja kan ditentang sekarang ini, masuk ke mana Miomi masuk ke mana ini juga ditentang, banyak ke kami juga ini ditentang aja. Ini masalah, dengarin aja, gak usah ditentang, jalankan niatnya lurus, ya ini benar-benar untuk kepentingan bangsa negara dan membawa nama Jamiah. Kalau itu merasa tekadnya benar, Isa Ansori menyatakan PKI itu kan Nasako menentang Nasako, berani menentang. Kita ada yang berani dipermasalahkan oleh siapa? Oleh orang Jamiah sendiri. Harusnya didorong. Ini wilayah sini masuk, ini wilayah sini masuk. Orang yang menulis kita dukung, orang yang menggunakan media kita dukung. Jangan dibiarkan. Justru kalau mereka dibiarkan, amanah kan sih, cicing dicarekan, bergerak diomongkan, kemana? Gitu akhirnya. Nah ini dukungan Jamiah ini secara terstruktur itu harus ada secara organisasi. Kecuali yang menyimpang, berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan koridor Jamiah, ya itu harus dilarang kan, gitu, karena ada aturan. Jadi, nah menurut Federsmith yang selanjutnya, Persis itu menghindari berbagai konsep generalisasi yang sama yang lagi di Indonesia, menyibukkan diri dengan rincian substansi perilaku keagamaan yang tidak sesuai, substansi yang tidak sesuai ditinggalkan, harus dijelaskan kepada masyarakat. Yang mana yang benar, katakan benar. Selanjutnya, para anggotanya mengemukakan pandangan-pandangan yang sangat jelas tentang budaya-budaya tradisional Indonesia. Dijelaskan ini budaya tradisional, sinkretisme dijelaskan. Yang masyarakat yang modern ini, Islam ini adalah masyarakat yang modern. Yang bagaimana yang modern ini? Yang sesuai dengan sunnah Nabi, dan apa yang dilakukan itu tidak menyimpang. Pakai jas menyimpang tidak. Pernah Rasulullah memakai jas? Tidak pernah menyimpang dalam tidak menggunakan jas. Tidak menyimpang menggunakan jas, sholat ya sah menggunakan pakai jas. Nah ini dalam pemikiran Federsmith bahwa Persis itu sudah modern dengan kondisi yang ada saat itu. Itu yang keberadaannya di dalam umat Islam di Indonesia waktu itu. Nah ini perubahan yang terjadi mulailah berakar ke dalam, yaitu dari pendidikan. Ini aktivitas dakwah dan tarbiyah di kalangan Persis. Jadi tidak ada salah konsep itu. Apa yang dilakukan ini, modalnya begini, betul. Karakter kepemimpinan itu yang ada adalah karakter yang digunakan pemimpin yang ada. Sedangkan Rahman lebih kepada yang tenang, yaitu pendidikan, dakwah, pendidikan pesantren, membentuk pesantren dibuat, dibentuk, terus dakwah ke dalam. Salah tidak? Ya tidak salah, itu konsepnya. Pemimpin itu punya konsep yang sendiri dan itu dibesarkan oleh tokoh. Nah sekarang ada model yang sekarang ini media menggunakan YouTube dan lain sebagainya, nggak jadi masalah. Pimpinan pesantren gunakan wajib dari YouTube nggak jadi masalah. Menyimpang dari agama tidak menyimpang. Ini yang dilakukan tergantung bagaimana kepemimpinan. Ini waktunya berapa lama nih? Ini sebetulnya masih banyak yang saya sampaikan ya. Di bagian akhir yang sangat menarik itu Ustaz. Oh iya. Saya ingat ya. Bagaimana sikap Persis ke depan? Ini Persis ke depan dibuka. So, kita rapat kalau sama ketua Dewan Takfir kan nggak cukup 5 jam masalahnya. Ini sebetulnya mau ngomong masih banyak. Jadi apa yang diomongkan ya ini juga harus lihat sifat ya, kondisi juga. Nah ini sebelum yang barusan ada materi repeti barusan belum ada yang itu. Nah ini
halaman berapa itu saya? Saya ini beberapa sumber karena ini juga harus ilmiah ya. Menyampaikan ini jangan asal ngomong. Kalau asal ngomong nanti salah, nanti ada yang koreksi. Dewan tafsir ngomongnya tidak sesuai dengan normatif. Nah ini secara literatur kemunculan organisasi-organisasi dalam jumlah yang banyak. Di Indonesia itu organisasi itu banyak yang muncul, ya. Dengan orientasi modernis seperti Persis, Muhammadiyah, dan tradisionalis seperti NU, menunjukkan adanya dasar-dasar teologis yang melandasi keperluan mereka untuk muncul sebagai sebuah lembaga atau organisasi. Jadi organisasi itu muncul sesuai dengan keperluan organisasi itu yang ada. Nah ini walaupun ya sebelumnya sangat survive, tapi mulai Persis itu di awal itu menjadikan sebagai simbol pemikiran dan pembaharuan Islam, mulai terasa tenggelam oleh Muhammadiyah dan NU. Ini kenapa terjadi? Model yang digunakan oleh Muhammadiyah dan NU itu adalah masuk ke dalam dan masuk ke kekuasaan. Yang ke dalam, mohon maaf, Muhammadiyah itu membentuk rumah sakit, membentuk pendekatan ke kekuasaan, dan Persis tidak pernah terlibat ikut campur di dalam kekuasaan setelah Nasir. Di sini dijelaskan, dan mereka merebut posisi kekuasaan di dalam kementerian dan jabatan-jabatan strategis, sehingga pemberdayaan masyarakat organisasi itu lebih mudah untuk mengembangkan organisasi. Dan Persis lebih kepada internal, yaitu pendidikan, tarbiyah. Ini yang justru menurut Bahtiyar Effendi yang tadinya sangat terlihat secara progresif ini sudah mulai terlihat tergerus oleh dua organisasi besar, Muhammadiyah dan NU. Itu menurut Bahtiyar Effendi. Dan ini mohon maaf, sekarang ini yang sering disebut itu dua terus, Muhammadiyah NU, Persis jarang disebut. Jadi yang dan sebetulnya ada yang jarang lebih disebut lagi, Serikat Islam. Serikat Islam itu pendahulu perlawanan terhadap Cina, itu Serikat Dagang Islam. Tapi sekarang yang melawan perdagangan Cina siapa? Tidak ada lagi. Organisasi yang berani melawan Cina itu adalah Serikat Dagang. Tapi sekarang tidak ada organisasi yang secara khusus melawan perdagangan Cina. Ini yang terjadi di organisasi itu. Ya nanti mungkin ini mudah-mudahan cukup dulu sekian ya. Mudah-mudahan nanti di dalam diskusi lanjutan karena ada pemateri selanjutnya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, Persatuan Islam.